Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. Dikutip dari tribunnews.com, penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik Jampitsus Kejagung menemukan alat bukti yang cukup. Adapun tersangka baru ini, yakni Head and Social Security Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei, MSY. Sehingga malam ini, menetapkan satu orang tersangka atas nama MSY di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa, 15 April 2025. Adapun pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, Yungto pasal 5 ayat 1, Yungto pasal 13. Yungto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 Yungto pasal 55 ayat 1 di Tab UU Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba Cabang Kejagung RI, ucapnya. Untuk informasi, sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. Ketujuh orang itu yakni Men alias Muhammad Arif Nuryanta, yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, WG yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sementara itu MS dan AR berprofesi sebagai advokat. Lalu, 3 hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara itu yakni Juyamto, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin. Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menetapkan legal PT Wilmar Group Muhammad Syafei sebagai tersangka baru kasus suap dan gratifikasi vonis lepas atau onslak perkara korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Dikutip dari tribunnews.com, usai ditetapkan sebagai tersangka, alhasil terungkap peran dari Syafei dalam kasus yang turut melibatkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Juyamto dan kawan-kawan itu. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, Syafei diketahui berperan menyediakan uang kepada pengacara 3 korporasi CPO, Marcella Santoso dan Arianto Bakri yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Qohar mengatakan fakta itu diperoleh bermula dari adanya pertemuan antara Arianto dengan tersangka Wahyu Gunawan yang merupakan Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kata Qohar, Wahyu menyampaikan pada Arianto yang mengharuskan agar perkara minyak goreng atau CPO itu diurus. Jika tidak, putusannya bisa maksimal bahkan melebihi tuntutan penuntut umum, kata Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Selasa, 15 April 2025. Masih dalam pertemuan tersebut, Wahyu lanjut Qohar juga menyampaikan pada Arianto untuk segera menyiapkan biaya kepengurusan perkara tersebut. Atas permintaan dari Wahyu itu, Arianto lantas menyampaikan hasil pertemuannya kepada Marcella Santoso yang kemudian ditindaklanjuti dengan bertemu Syafei. Qohar menjelaskan, pertemuan antara Marcella dan Syafei terjadi di rumah makan Daun Muda di Jalan Walter Mongonsidi, Jakarta Selatan. MS menyampaikan perihal informasi yang diperoleh dari AR di mana saat itu WG yang mengatakan bahwa WG bisa membantu pengurusan perkara minyak goreng yang ditanganinya, jelas Qohar. Setelah mendapat informasi dari Marcella, Syafei pun mengatakan bahwa telah dibentuk tim yang disiapkan untuk mengurus perkara tersebut. Selang 2 pekan, Arianto kemudian kembali dihubungi oleh Wahyu Gunawan. Saat itu Wahyu menekankan pada Arianto agar perkara tersebut segera diurus. Usai memperoleh informasi itu, Arianto lantas kembali menyampaikannya kepada Marcella Santoso.
Kemudian MS kembali bertemu lagi dengan MSY di tempat makan daun muda. Di tempat yang sama dengan pertemuan tadi, ucapnya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.